kita masuk di dalam firman Tuhan dan kita mau belajar lebih lagi. Saudara, sekali lagi ini adalah hari-hari di mana apapun sepertinya Tuhan ingin mencurahkan semuanya. Dia ingin mencurahkan karunia, wisdom, kekuatan, power. Dia ingin memberikan harta-harta terpendam. Dia ingin memberikan semua yang terbaik buat kita. Saudara, persoalannya apakah kita siap? Persoalannya apakah kita menangkap? Mari kita mengerti dan kita siapkan. Sekali lagi mari kita berdoa. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Tembusi hati kami yang paling dalam. Singkirkan semua cara berpikir yang lama. Biarkan semua suara-suara yang bukan dari Tuhan. Suara ketakutan, suara keraguan, suara kebingungan. Lenyap dalam nama Yesus. Dan kami mau yang ilahi. Suara daripadamu sendiri. Itu mulai menembusi dan membungkus setiap hati kami. Mari jadikan kami pelaku firman. Mari berikan sebuah rema, bahkan sebuah penetapan yang kau taruh dalam hidup kami. Ciptakan setiap kami menjadi eksekutor yang menyelesaikan semuanya. Tolongi kami. Tolongi kami. Buat kami mengerti Tuhan. Mari berbicara buat setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Saudara, saya berharap kita menjadi seorang yang bijak, menyiapkan diri, mengupgrade diri, dan menjadi eksekutor Tuhan. Saya mengingatkan saudara hari itu. Saudara, hari itu saya mendapat sebuah mimpi. Bahwa ada malaikat perusak. Tapi bukan dari pihak iblis. Tapi dari pihak Tuhan. Saudara, dan malaikat perusak ini menghabisi semua yang jahat. Tetapi juga meruntuhkan semua. Saudara, yang tidak dibangun oleh Tuhan dan dibangun oleh keangkuhan manusia. Yang menjadi penghambat daripada lawatan karena kenyamanan. Atau karena sesuatu. Saudara, pikiran-pikiran manusia. Tetapi sesudah malaikat perusak itu berjalan. Saudara, ada malaikat lain yang membawa kabut dan kemuliaan. Tapi sebelum malaikat perusak itu berjalan, saudara, ada malaikat lain. Yaitu malaikat yang memeteraikan dan memberi tanda. Saudara, hari ini kita semua bisa menjadi malaikat. Karena malaikat artinya yang diutus, saudara. Pada waktu tadi kita pergi dan kita lihat yang di NTT. Saudara, setiap pelukan bisa menjadi materai. Setiap gelang api bisa menjadi materai. Saudara, setiap pengurapan dan tantangan bisa menjadi materai. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan pagi hari ini, buat setiap kita mengerti bagian kita apa. Sekali lagi ini bisa menjadi bagian buat saudara pribadi. Yang kedua buat keluarga. Yang ketiga buat kota. Yang keempat buat bangsa. Saudara, bahkan bisa buat dunia. Saya berharap saudara menangkap pelan-pelan. Dan saudara melakukan tidak hanya jadi pendengar. Tapi begitu di rumah saudara melakukannya. Saudara, mari kita baca Yeskiel 9 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. Saya berharap itu membuat kita menjadi pendengar yang baik dan pelaku, pelaksana, eksekutor yang lebih baik lagi. 3, 2, 1. Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak. Sehingga tanah ini penuh hutang darah, kota ini penuh ketidakadilan.
Sebab mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Saudara, yang pertama, ini kondisi yang membuat Tuhan harus menghukum. Kalau saudara mau lepas dari ini, maka saudara harus bereskan. Sekali lagi, mulai dari hidup kita, keluarga kita, saudara, kota, bangsa. Saudara, yang pertama, hutang darah. Saudara, kalau ada saudara ya, saudara nabrak tidak sengaja, itu hutang darah loh saudara. Saudara, apalagi kalau saudara karena ya marah, saudara membunuh, itu hutang darah. Saudara, kalau saudara karena sesuatu saudara mengambil uang, mengambil saudara ya misalnya riba, sampai akhirnya mereka tidak bisa makan dan ada yang mati, itu hutang darah. Saudara, dan kalau itu ada di keluarga saudara, saudara harus bereskan. Saya punya seorang teman, saudara, dia orang pandai sekali. Tapi di atasnya, papahnya itu seorang pembunuh, saudara. Kenapa? Karena dia dalam tanda kutip preman yang memang harus menguasai kota itu. Dan setiap kali ada orang yang melawan, saudara, dia diutus untuk membunuh. Keluarganya hancur, sakit, penyakit terus. Dan tidak pernah bisa cukup kaya. Hutang darah. Saya punya seorang teman lagi. Keluarganya kaya raya. Saudara, dan pada waktu mereka kaya raya, mereka menjadi rentenir. Saudara, tetapi saudara pada waktu sampai ke dia, anak-anaknya semua sakit penyakit terus. Bahkan saudara, mereka habis uangnya. Ini hutang darah. Saya berdoa saudara cek di atas saudara. Dan saudara mulai bereskan. Saudara cek kota di mana saudara akan ya tinggal. Atau saudara mau bikin perusahaan. Hutang darah harus dibereskan. Saudara, yang kedua, ketidakadilan. Nah, ini semua kita seringkali melakukan. Saudara, Alkitab berkata, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Berikan kepada saudara orang tua apa yang menjadi bagian dari orang tua. Itu adalah adil. Tapi seringkali jamnya Tuhan, karena kita satu hari ada 24 jam. Perpuluhan berarti 2 jam setidaknya buat Tuhan. Amin. Saudara, dan kita pakai buat nonton. Kita pakai saudara buat ngobrol. Kita pakai saudara ya buat saudara hal-hal yang tidak benar. Itu tidak adil. Saudara, kalau saudara anak dan saudara tidak menghormati orang tua, saudara berontak, itu tidak adil. Karena bagian orang tua dari anak adalah kita memberikan hormat. Saudara, kalau saudara seorang saudara yang punya bawahan dan saudara sering menyakitin, sering saudara tidak memberi upah dengan benar, itu tidak adil. Dan itu saudara akan kena. Mari bereskan. Saudara, yang ketiga, sadari kalau Tuhan meninggalkan kita. Kadang-kadang Tuhan sembunyi. Kadang-kadang Tuhan menjauh seperti dia mulai menjauh kepada Saul. Tapi banyak orang yang tidak sadar. Ada audio Bible, tolong dikecilin atau dimatiin dulu. Saudara punyanya PPJ, tolong audio Bible-nya tolong dimatiin dulu. Sekali lagi, saudara. Seringkali pada waktu Tuhan tiba-tiba menjauh dari kita, kita sudah tidak bisa saudara ya mendengar dia. Kita baca firman tidur. Gak ada apa-apanya. Dengar khotbah begini saudara ya, saudara ngantuk. Saudara kemudian saat pujian orang lain merasakan hadirat Tuhan. Saudara bahkan saudara ya mulai kepanasan, gak enak, lapar. Hati-hati. Itu ciri-ciri Tuhan mulai mundur. Mulai mundur. Saudara bilang, kok bisa Bu? Ingat pada waktu pertama kali saudara dijamah. Saudara tidak peduli yang nyanyi fales. Saudara nangis.
menangis, hadirat rasanya saudara ya sangat pekat walaupun hadirat biasa-biasa aja. Kenapa? Karena cinta saudara dengan Tuhan yang sedang mendekat kepadamu itu bersautan. Tapi pada waktu saudara mulai menjadi biasa, gak ada sesuatu yang menarik lagi. Saudara, seringkali kita melawan apa yang Roh Kudus katakan. Maka saudara, Tuhan sedikit menjauh. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan meninggalkan. Saudara, kata Tuhan melihat, itu artinya saudara El Shaddai juga. Saudara, Tuhan melihat. Ya. Saudara, itu juga artinya Yehova Jireh. Kata Jireh di situ juga ada Tuhan menyediakan setelah Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kau butuhkan dan Tuhan menyediakan. Kalau El Shaddai itu Tuhan yang melihat betapa engkau dicintai dan dipeluk, disusui dalam dekapannya. Tapi kalau saudara ini ngalamin apapun ya, rasanya sendiri. Ada sesuatu. Kalau saudara pengen, udah sampai teriak-teriak Tuhan, pengen. Gak ada jawaban. Ini Tuhan sudah mulai tidak melihat. Tapi biasanya dimulai dari kita. Karena kita berbuat semau kita. Karena kita pikir Tuhan tidak melihat. Saudara, pada waktu saya melayani anak-anak rumah singgah dulu saya masih ingat. Hari itu saya bentak saudara ya. Karena anak-anak itu lari-lari. Saudara tidak mau tunggu waktu dibagiin makanan. Mereka rebutan, saya bentak. Begitu saya bentak aja, saya tahu. Ada pribadi yang melihat. Dan Tuhan bilang begini, langsung di hati saya. Itu kakak yang kau buat. Untuk anak-anakku. Untuk mereka jiwa-jiwa yang aku kasih. Saudara, itu membuat saya tahu. Saya langsung bilang, Tuhan sorry. Saudara, hari itu Joshua sama Stephen masih umur 4 tahun. Saudara, dan mereka berkata gini, waktu itu dapat kado saudara ya. Boneka bagus-bagus, mainan bekas bagus-bagus. Dari luar negeri. Saudara, dan mereka bilang sama saya, Ma boleh tukar enggak? Saudara, dan saya berkata enggak nak. Karena mama enggak mau apa yang menjadi bagian orang miskin. Itu menjadi bagianmu. Saudara, ada sebuah takut karena apa? Karena Tuhan melihat. Tapi ada banyak orang yang gak peduli. Dia mau nyuri, dia mau malas, dia mau bohong. Saudara, dia gak bangun pagi. Dia gak peduli. Karena dia merasa Tuhan gak melihat. Sekali lagi, beresin ini. Karena ini menjadi hal yang penting. Pada saat yang di atas ini terjadi. Maka saudara akan kehilangan belas kasihan dan sayang Tuhan. Saudara, dan kalau kita kehilangan belas kasihan dan sayang Tuhan. Habislah kita. Saya tuh seringkali melihat beda, sangat beda saudara. Saudara, ada orang-orang yang istilahnya nih ya, dicoel aja. Tuhan dengan seluruh malaikatnya bergerak. Tapi ada yang saudara ya sudah hancur hidupnya. Tidak ada gerakan dari Tuhan. Why? Mereka memotong cinta Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Dengan pemberontakan dosa kesombongan. Alkitab berkata yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan engkau adalah dosa-dosamu. Saudara, kita semua manusia berdosa. Kita semua manusia penuh kelemahan. Tapi kalau saudara ini alert, saudara ini gak anggap remeh apapun.
Saudara, kemarin ada sebuah kejadian. Ada yang salah mendengar. Saudara, yang harusnya dilap dengan garam. Ini garamnya ditabur ke tanah, saudara. Akan ada beberapa orang yang berkata begini, alah cuma salah dengar. Gak apa-apa juga, Tuhan mengerti. Tapi buat saya, itu persoalan besar. Saudara dan saya kumpulkan semuanya. Kita berdoa dari bawah. Saudara dan kita minta ampun. Karena ayatnya berkata, kalau garam menjadi tawar, maka dia akan ditaburkan, diinjak-injak. Jadi kalau garam itu kita tabur, artinya kita sudah tidak menjadi asin. Artinya kita diinjak. Saudara, dan hari itu saya berkata, Tuhan, saya gak mau sampai Mahanaim menjadi tawar. Sampai Mahanaim diinjak orang. Tuhan, walaupun ini kesalahan anak-anak, salah mendengar, salah saudara mengerti. Saudara, kami berdoa dan kami berlutut. Kami minta anugerah. Kami merayap dari bawah sampai atas. Kami nyembah dan kami berkata, jangan ambil sayangmu. Jangan ambil belas kasihanmu dari kami. Dan saya merasakan Tuhan yang menoleh. Tuhan yang berkata, nak, aku melihat dari reaksimu. Tapi berapa banyak yang gak peduli. Sampai akhirnya Tuhan harus mundur. Sampai akhirnya Tuhan harus menutup muka, menutup telinga, menutup mata. Maka kita akan kehilangan belas kasihan dan sayang Tuhan. Dan ditimpakan menurut kelakuan. Saya mau terangkan ini sedikit. Supaya saudara ini mudeng. Saudara gini ya. Kalau saudara itu mendapat belas kasihan. Ya, mendapat saudara sayang. Saudara bahkan gak usah minta. Apapun yang kau ingini, saudara dikasih. Kalau saudara mendapat belas kasihan, maka dosa apapun diampuni dan selesai. Tuhan yang bayar. Paling nih saudara ya. Engkau ini cuma dimarahin Tuhan. Atau direndahkan dikit. Ya, tapi kemudian semuanya beres. Tapi kalau engkau sudah tidak mendapat sayang dan belas kasihan Tuhan, maka kamu akan memasuki hukum di mana apa yang kau buat itu yang terjadi. Hukum tabur tuai, hukum apapun yang kau salah semuanya ditimpakan kepadamu. Bisa ngerti? Maka saudara maki orang, saudara akan dimaki 2 kali lipat. Saudara di sini benci, saudara akan dibenci 3 kali lipat. Apapun yang kau lakukan ditimpakan kepadamu. Engkau tidak taat, anak-anakmu tidak taat. Engkau marah, saudara engkau dimarahin orang. Sekali lagi bisa mengerti perbedaannya. Makanya sangat penting mendapat sayang Tuhan. Sangat penting mendapat belas kasihan. Jangan pernah sok. Ada orangnya bilang begini sama saya. Kalau Tuhan udah gak suka sama saya, udah saya mutung aja di belakang. Udah supaya Tuhan lihat saya. Itu goblok segoblok-gobloknya. Karena kalau kita tidak bisa hidup. Kita begitu kita berkata, ya udah kalau Tuhan marah ya terserah. Habis kita. Mati kita. Kita pasti masuk neraka. Karena itu setiap kali saudara. Saya tahu sedikit aja Tuhan gak suka. Saya akan merendah. Saya akan berkata, Tuhan ampuni. Ampuni. Dan jangan pernah ya. Kalau Tuhan marah atau orang atau pemimpin marah. Berulah. Saudara tahu kalau ada orang yang gini, kalau dimarahin ya,
Misalnya nih, Christian dimarahin Coach Jos. Christian, awas ya kamu nih nakal. Terus kemudian begini, Coach Jos marah, saya juga bisa lebih parah lagi. Itu namanya berulah. Dimarahin Bunita. Terus kemudian nih misalnya dalam nama Yesus tidak, Israel berkata, ya udah saya menghilang 3 hari. Itu berulah namanya. Kemudian ada yang berulah begini saudara. Karena dimarahin sama saya mencoba bunuh diri. Itu berulah namanya. Saudara kalau seperti itu ya, percayalah. Engkau bukannya mendapat belas kasihan. Engkau bukan mendapat sayang. Engkau mendapat apa? Murka. Dari marah, pindah nih jadi apa? Murka. Dari murka, satu lagi apa? Tuhan menghilang. Dia gak akan lihat kamu. Dia gak akan dengar kamu. Daripada dia bunuh kamu. Bisa mengerti? Kenapa tiba-tiba Tuhan menghilang dari hidup Saul? Saudara, kenapa tiba-tiba Tuhan menghilang dari hidup Yerobeam? Karena sudah di sini ditegur. Saudara, pada waktu itu Yerobeam ditegur sama seorang hamba Tuhan. Berulah. Tuhan mengucapkan kutuk. Disapu seperti tai. Masih berulah, marah, nangis, apapun lah. Gak bertobat. Tuhan diam. Sampai seluruh keluarganya habis. Diam, Tuhan mundur. Dan gentian iblislah yang mencaplok semuanya. Saudara bisa mengerti? Saya berdoa ini tanamkan dalam hidup. Supaya saudara ngerti, satu, bereskan utang darah. Bereskan utang darah itu bisa macam-macam di atas kita. Saudara, ayah saya ini hutang, tetap hutang saudara. Saudara, ayah saya, engkong saya, itu semua melecehkan perempuan dengan gonta-ganti pacar. Saudara, dan itu mengejar saya karena itu hutang darah. Kesalahan dari nenek moyang. Saya berdoa saudara bereskan karena Tuhan yang mau membereskan kita. Memulihkan kita. Menyembuhkan kita. Amin. Tapi lepas dari semuanya. Kejar sayang. Dan belas kasihan Tuhan. Tidak penting saudara perasaanmu. Gak penting saudara maumu. Tapi penting belas kasihan dan sayang Tuhan. Itu adalah segalanya. Itu segalanya. Saudara, mari kita lihat. Ayo kita baca sama-sama sekarang. Yeskel 9, 1 dan 2. 3, 2, 1. Lalu aku mendengar dia Tuhan berseru dengan suara nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat 6 orang laki-laki datang. Masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan. Di sisinya terhadap suatu alat penulis. Saudara, kita teruskan. Ya, Yeskel 9, 3 dan 4. 3, 2, 1. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Tampaknya semula di atas ambang pintu bait suci. Dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem. Tulislah huruf T pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Saudara, hari ini saya mau berkata, Tuhan itu ngomong terus sama saya. Sebentar lagi hukuman, malaikat yang menjalankan hukuman akan mulai berjalan. Saudara, dan ngeri loh. Masing-masing bawa alat apa saudara? Pemusnah.
pemusnah. Saudara, dan hari itu saya melihat di mimpi itu. Malaikatnya itu cuma begini saudara. Tak. Itu belah saudara. Judulnya. Yang namanya daratan. Saudara, malaikatnya itu cuma beginiin gedung. Jelet. Itu gedung runtuh. Jelet. Sampai saya itu gemetar di mimpi itu. Saudara, dan Tuhan bilang, nak, sebentar lagi. Malaikat penghukum yang menjalankan apa saudara? Hukuman. Karena itu saya berkata, marilah kita menjadi orang-orang yang tidak kena hukum. Amin. Karena itu mari dapatkan sayang dan cinta Tuhan. Saudara, dan dikatakan sebelum malaikat pemusnah itu jalan. Dia mulai jalan malaikat lain. Yaitu malaikat yang menulis huruf apa? T. Saudara, kita pernah buat stiker T. Saudara, karena kita minta supaya itu ditulis dalam hidup kita. Tapi itu juga ditulis di kerjaan kita. Pelayanan kita. Saudara, saya berdoa setiap saudara. Hari ini saudara urusan. Tuhan, taruh T di hidup saya. Tapi siapa yang ditulis T? Mereka yang gak melakukan yang harus dihukum. Mereka yang melihat dan gak tahan dengan itu. Saudara, gak ada ditulis gini. Yang dikasih huruf T, mereka yang nangis-nangis minta makanan. Ada gak? Mereka yang nurutin emosinya. Saya gak disayang. Saya gak diperhatiin. Ada gak? Ada nggak yang ditulis di situ, ya? Mereka yang dikasih huruf T, mereka yang berantem terus sama suaminya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saudara, mereka yang taruh huruf T, yang melakukan apa yang Tuhan mau. Nggak pernah rewel. Saudara, mereka cuma apa saudara? Bersyafaat. Kata berkeluh kesah, bersyafaat, berdoa, sepakat dengan Tuhan, menaikkan penyembahan, menyatu dengan Tuhan. Dan merekalah yang mendapat huruf T. Saudara, anggaplah T-nya bahasa Indonesia. Ingat ya, T itu taat. T itu takut akan Tuhan. T itu tepat. Saudara ya, saudara, ingat tiga ini aja lah. Taat, takut akan Tuhan. Apa saudara? Tepat. Udah, itu aja. Ya. Maka saudara akan dapat T. Tapi Tuhan gak akan kasih saudara T. Kalau saudara gak pernah taat. Cuma disuruh gini, doa. Saudara jalan-jalan. Saudara dibilangin, Tuhan bilang begini. Ayo bertobat. Kita malah nantang Tuhan. Apanya salah saya apa sih? Itu karena pemimpin saya. Itu karena begini. Ya karena keadaan saya. Ini gak takut akan Tuhan. Gak tepat. Saudara, saat harusnya. Saudara, untuk saudara bangun pagi nyembah. Saudara malah tidur sampai siang. Gak tepat. Saya berdoa hari ini. Menjadi awal saudara bilang taruh T Tuhan. Tepat, taat, dan takut akan Tuhan. Mari kita teruskan. Saudara, ini ngeri banget. Yeskiel 9 ayat 5 dan 7. Dan saya sekali lagi, saudara dengar firman ini. Tidak hanya untuk saudara. Tapi untuk kota saudara. Untuk provinsi saudara. Saudara, perusahaan saudara. Keluarga saudara. Angkat itu semua di hadapan Tuhan. Saudara, Yeskiel 9 ayat 5 dan 7. Hari ini saya paksa saudara baca Alkitab. Supaya saudara masuk. Ya, baca semua dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman. Ikutilah dia dari belakang. Melalui kota itu. Dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang. Janganlah kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan, bunuh dan musnahkan.
Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu. Penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Saudara, mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Sekali lagi, mulainya dari mana? Saudara, mulainya saudara dari tempat kudus. Hari ini tempat kudus. Dia mulai cari yang tepat, taat, takut akan Tuhan. Dia kasih tanda. Yang tidak, dia biarin. Yang tidak begitu keluar, bang, saudara bunuh. Yang kedua, saudara, engkau tidak bisa tinggal di pelataran. Karena pelataran akan terjadi pembunuhan. Saudara hanya bisa kalau engkau tinggal di tempat kudus dan ruang maha kudus. Kalau hatimu ini kudus, isinya nyembah. Isinya saudara cinta, isinya manis. Saudara, tapi ada yang di dalam hatinya isinya marah, pemberontakan maunya. Ingat saudara, di ruang kudus itu, saudara keringetan aja gak boleh. Keringetan itu bicara semua pakai cara kita, maunya kita. Karena itu Yesus pertama kali yang dia tebus. Keringatnya mengeluarkan darah. Mari hari-hari ini belajar. Gak ada mau kita, tapi maunya Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan gak gampang kayak Pak Yusak. Pak Yusak selalu berkata, kalaupun Tuhan buang saya ke neraka, saya akan tetap bersyukur dan berkata, asal itu menyenangkanmu. Asal itu yang menyukakanmu Tuhan. No complaint at all. Saya masih ingat pada waktu dia tabrakan. Satu kalimat aja tidak ada kata gini, kenapa enggak ada. Dia bilang terima kasih Tuhan. Waktu darah ada di kepalanya, dia bilang terima kasih. Bisakah kita ini taat, tepat, takut akan Tuhan, ada terus di bait-Nya. Karena itu Senin dan Selasa, saudara saya meningkatkan jam. Saudara biasanya kita kebaktian 3-4 jam. Senin dan Selasa sudah libur kebanyakan. Kecuali yang belum libur. Saudara yang gak apa-apa, saudara sekali lagi. Yang mau ikut saudara daftar. Karena ini cuma latihan untuk ada lebih panjang di ruang kudus. Saudara kan dari jam 7 sampai jam 4. Saudara bilang, Bu saya gak tahan. Nah kalau gak tahan, berarti something wrong with you. Beresin dulu. Saudara beresin. Saudara, karena saudara harus ada di ruang maha kudus dan ruang kudus kalau tidak mau lihat kematian. Sekali lagi, ini masa-masa yang akan sangat menentukan. Saya berdoa saudara mengerti. Saudara berkeluh kesah, saudara adalah pendoa-pendoa syafaat yang Alkitab mencatat berkeluh kesah. Saudara yang pertama Ayub untuk keluarganya. Saudara Abraham untuk satu kota, Sodom dan Gomora. Saudara ada Nuh untuk satu dunia. Ada Daniel, saudara untuk satu kerajaan dan pada hari itu di bawah Nebukadnezar. Saudara ada kurang lebih 13 saudara negara. Dan Daniel bisa berkeluh kesah dan menyelamatkan, menjaga 13 negara imperium saudara. Saudara ada Musa.
Saudara yang terus menjaga satu bangsa. Saudara, ada Samuel yang terus menjaga satu bangsa. Ada Yesus yang menyelamatkan satu dunia bahkan dari masa ke masa. Dalam kekekalan. Tapi juga dengan satu demi satu mendoakan. Termasuk mendoakan Petrus. Supaya imannya jangan gugur. Hari ini mari saudara mulai berdiri. Saudara, setidaknya saudara jadi kayak Ayub lah. Mulai berdiri untuk siapa? Keluargamu. Saudara, dan setelah itu perbesar. Jadilah seperti Abraham. Supaya saudara bisa berdiri buat apa? Kotamu. Perbesar lagi saudara. Supaya saudara bisa seperti Daniel, Samuel, bahkan Nuh. Satu dunia. Walaupun Nuh ujungnya cuma menyelamatkan 8 saudara. Tapi dia sudah mencoba berdiri untuk satu dunia. Dan enggak sebentar loh saudara. Nuh menahan bencana itu kurang lebih 120 tahun. 120 tahun dia tahan. Dia bikin kapal. Dia beritakan Injil. Terus beritakan kebenaran. 120 tahun. Jadi saudara jangan bilang gini. Nuh kan cuma selamatin 8. Enggak. Dia menahan 120 tahun. Kita tidak butuh menahan sampai 120 tahun. Saudara. Kita menahan sampai pengangkatan. Dan sekali lagi mulailah. Saudara, T itu adalah huruf terakhir saudara. Jadi Alef dan Taf. Mari saya minta T-nya tolong. Dua-duanya. Supaya kita belajar sedikit bahasa Ibrani ya. Dua-duanya. Saudara, kalau Ibrani kuno, T-nya itu benar-benar T kayak begitu. Ya, salib. Kayak salib. Saudara, kayak salib. Ya, saudara. Nah, tetapi saudara, kemudian sekarang yang modern itu kayak ini. Saudara, dan itu enggak kebetulan. Pada waktu awal Tuhan berkata begini, harus salib. Dan saliblah yang menyelamatkan. Tapi sekarang Tuhan bilang apa? Ini loh. Gerbang. Betul kan? Gerbang kan? Saudara, Golden Gate. Pengangkatan. Bukit Sion. Yang menyelamatkan. Saudara, dan ini Alef. Saudara, ini artinya saudara ya. Surga menyentuh bumi. Tapi juga artinya Allah sendiri. Tapi artinya juga korban. Nanti kita masuk lebih dalam. Tetapi saudara, sekali lagi. Rencana Tuhan, hati Tuhan, gak ada yang lain selain surga menyentuh bumi. Amin. Saudara, dan inilah Allah sendiri. Saudara, dan dia bilang, saya mau bawa semua anak-anak Tuhan. Sampai masuk Golden Gate atau gerbang keselamatan, gerbang pujian, sampai gerbang surga. Sampai tadi yang kita tarikan, gerbang Yesaya 60. Hari ini, marilah mulai sungguh-sungguh. Tetapi kalau saudara tahu kenapa ini juga lambangnya begini, karena hari itu saudara dikasih tanda di gerbang. Dan siapa yang di dalam, bukan di luar. Sehabis dikasih tanda, kalau saudara di luar tetap kena enggak? Kena. Tapi saudara begitu kasih tanda saudara di dalam, maka selesai. Saudara dilindungi. Silakan. Saya berdoa hari-hari ini. Mari saudara berkata, Tuhan, beri aku materai. Beri aku hati yang baru. Yang taat, yang tepat, yang takut. Beri aku tanda dan perjanjian. Beri aku batas epistamen. Supaya tidak ada yang jahat, tidak ada yang buruk bisa menyentuh aku dan keluargaku. Harus ada teriakan. Harus ada saudara jeritan dari hati. Oke, kita teruskan. Saudara, karena saya skip. Saudara ya, cepat saja. Nuh adalah orang yang ditandai.
Cirinya apa? Hidup berkenan, tidak bercelah. Kata Alkitab, beriman, taat dalam ketepatan. Saudara, kita next. Rahab. Ya. Saudara, dia ditandai. Pada waktu semuanya Yeriko dihabisi. Dia selamat dan keluarganya. Semua yang di dalam rumah. Karena apa? Dia buat perjanjian. Dan dia mengambil resiko. Menyembunyikan. Hari-hari ini yang Tuhan mau, Tuhan bilang, berani enggak kau mengambil resiko? Saudara, ada resiko selalu Nuh dibilang sesat. Nuh dibilang aneh. Saudara, tetapi Rahab bahkan resikonya dia bisa dibunuh. Tapi dia mengambil resiko. Hari ini seberapa kita berani mengambil resiko? Sekarang kita akan masuk lebih lanjut. Bagaimana untuk kita menjadi orang yang terluput. Bahkan membawa kapot kemuliaan. Yeskiel 10. Yeskiel 10. Ayat 1 kita baca semuanya. 3, 2, 1. Tiba-tiba tampaklah di langit. Di atas kepala kerup-kerup. Sebuah tanda terbuat dari permata lazurit. Yang sangat indah. Saudara, hari ini untuk mendatangkan kabut. Itu kabut gak turun tiba-tiba gini ya. Jeder gitu. Enggak. Saudara, kabut itu ada di atas kepala kerup-kerup. Saudara bisa jadi malaikat. Malaikat adalah utusan Tuhan. Tapi saudara bisa next level. Saudara bisa jadi kerup. Saudara dan kerup adalah orang yang dipilih. Saudara, mereka yang ada di hadirat Tuhan. Saudara dan cherubim. Saudara, ini sayapnya 4 atau 6. Saudara, kalau malaikat kebanyakan 1. Saudara, ini sayapnya 4 atau 6. Tuhan mau bilang, ayo nak, tambah sayap iman. Tambah sayap ketaatan. Tambah sayap pujian. Tambah sayap, saudara ya, yang namanya karunia. Maka itu membuat saudara menjadi orang-orang yang terus ada di hadirat Tuhan. Menjadi kerub. Saudara, malaikat lebih banyak keluar. Tapi kerubim lebih banyak di hadirat Tuhan. Anggaplah prosentasinya saudara di luar, saudara ya, 40%. Saudara di hadirat Tuhan 60%. Saudara mungkin, Bu, berarti saya gak kerja. Bukan itu. Saudara bahkan bisa di tempat kerja. Dan saudara sebagai pembawa hadirat Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Jedediah Tam pernah bersaksi. Saudara, beliau dulu masih kerja. Dan pada waktu dia bekerja, saudara, pagi sebelum orang lain datang, dia ambil waktu 1 jam berdoa di kantornya. Saudara, pada waktu jam makan, saudara, dia turun di bawah meja. Bayangin saudara ya, dia turun di bawah meja. Dan dia nyembah di bawah meja 1 jam. Saudara, dan setelah pulang, saudara, dia ambil lagi setengah jam untuk bersihin semua di kantor itu, minta ampun kalau ada kesalahan. Saudara, dan walaupun orang menganggapnya aneh, hadirat Tuhan sangat kuat. Sampai saudara, kantor itu naik dan naik dan naik. Itu sangat diberkati, saudara. Dan setiap orang selalu berkata begini. Ya, selalu berkata begini. Bapak, ya, berdoa deh supaya kita diberkati. Ya, kalau dia mau ikut makan sampai dia bilang begini. Pak, udah gak usah ikut makan, doa aja, doa. Ya, supaya kita dapat tender lagi. Saudara, jadi ini ada di kantor. Tapi dia bisa bawa hadirat Tuhan. Minggu lalu ada seorang dokter yang bersaksi, ingat? Saudara, dan dokter itu diminta Tuhan berdoa berbahasa roh 7 jam. Saudara, dan setiap kali dia berdoa bahasa roh, saudara, gak ada satupun pasien yang mati. Saudara, dan setiap kali temennya, orang-orang agama apapun memanggil dia adalah, saudara ya, dokter berdoa. Dan kalau ada yang kritis, padahal bukan pasien dia. Saudara, ada yang bermasalah walaupun bukan pasien dia.
Semua orang bilang gini, dokter cepat berdoa. Ya. Dan dia nggak disuruh datang ke sana, nggak disuruh periksa, nggak. Disuruh apa? Berdoa. Karena radiasi doanya menembus. Saudara, di tangan kita ada Bu Iren. Yang hari itu pegang cabang sangat banyak. Saudara, dan setiap kali ada masalah. Semua ada yang aliran keras, apapun di dalam meeting deadlock. Tidak ada keputusan. Maka orang-orang yang bahkan aliran keras berkata begini. Ibu Iren, ya, silahkan ke WC. Maksudnya apa? Suruh doa. Terus ditanya lagi ngomong gini. Tanyain Tuhan ya. Saudara, ini artinya kerup. Kemanapun saudara pergi, saudara bawa. Saudara, saya ini dulu juga sama, saudara. Setiap kali saudara ya sekolah, sebelum awal sekolah saya nyembah Tuhan. Saudara, nanti di tengah saya kalau ada waktu saya sembah Tuhan. Dan itu walaupun namanya sekolah arsitek. Tapi teman-teman tuh datang gini, oma saya sakit, doain dong. Nanti bentar lagi datang, saya ini papa mama saya bercerai, doain dong. Saudara, hari itu Joshua naik gunung. Saudara, dan pada waktu dia naik gunung, teman-temannya gak bawa jaket. Dia kasih jaketnya ke temannya, dia loncat-loncat. Saudara, hampir beku. Saudara, dan turun. Saudara, dua temannya ateis berkata, aku sekarang ngerti apa itu pengorbanan Yesus. Saudara, kau bisa bawa hadirat Tuhan dimanapun. Engkau gak usah alasan, Bu saya terlalu sibuk. Bu saya ada di kerjaan yang padat. Persoalannya, engkau membuat tempat di mana engkau berada jadi hadirat Tuhan. Jadi tempat kudus. Atau itu jadi pelataran tempat pemusnahan. Pilihan di tangan saudara. Saudara, dan hari ini saya mau supaya saudara mengerti. Di atas mereka ada sebuah permata lazurit atau safir. Saudara, itu biasanya biru seperti ini. Saudara, dan arti katanya dari safir itu artinya menghitung kebaikan Tuhan. Saudara, biru itu selalu artinya kasih setia. Karena itu kalau saudara bikin saudara jubah warna biru, saudara itu artinya saudara sedang mengenakan kasih setia. Saudara, dan ada jenis safir, bintang dan sebagainya. Tapi yang ajaib akar katanya ini begini. Jadi orang yang punya safir, ya, saudara, dan itu mendatangkan hadirat Tuhan, orang yang gak minta-minta. Ada orang yang terus merasa kurang. Tuhan, kenapa saya miskin? Tuhan, kenapa saya kalah? Tuhan, kenapa saya gak disayang? Tuhan, saya kurang ini. Ini gak bisa, ini gak bawa safir. Ini bawa kutuk. Karena tidak tahu berterima kasih. Tapi orang yang bawa safir di kepalanya, itu adalah orang yang terus bilang begini, Tuhan, siapa aku ini? Kenapa aku dapat belas kasihan sebegini banyak? Betapa baiknya Engkau. Tuhan, aku bisa bernafas karena Engkau. Aku sehat karena Engkau. Anak-anakku normal karena Engkau. Tuhan, Kau bawa aku sejauh ini. Bisakah saudara bersyukur dan berkata, Tuhan, orang lain di luar gak bisa makan. Tadi saudara dengar kesaksian. Puluhan ratusan orang satu. Saudara 100.000 aja gak punya. 10.000 aja gak punya. Saudara, berapa banyak dari sini saudara? Ada 50.000. Di bank saudara banyak. Berapa banyak ada rasa syukur di sini? Atau yang ada rasa tidak terima? Setiap hari ya saudara, saya ini bilang begini, Tuhan, saya ini bodoh. Bagaimana mungkin Kau angkat setinggi ini? Saya bukan siapa-siapa. Bagaimana Kau pilih sampai Kau beri otoritas seperti ini? Saudara, setiap kali saya melihat satu demi satu anak-anak saya.
Saya melihat Bu Mary, saya bersyukur lihat Bu Nita, tadi saya lihat Stefani, saudara ya. Saya lihat Kevin, siap Israel. Saya bilang ini Tuhan, Tuhan. Bangga banget lihat mereka. Ya, lihat Widya, saudara. Berapa tahun yang lalu ya, saya pertama kali lihat Widya. Saudara, dan mukanya itu, saudara ya. Ada Widya di sini, tadi tidak ikut maju. Saudara, mukanya itu kayak muka apa ya, preman perempuan. Penuh dengan kemarahan, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan sakit hati. Tapi hari ini saya lihat Widya ya, penuh dengan cinta. Saudara, tetap agak gendut, tetap agak hitam, tapi penuh kemuliaan. Mukanya itu fresh banget, saudara. Mukanya segar, yang ngalir kasih. Miel aja kalau lihat Widya langsung, saudara ya. Saudara, Miel itu kalau lihat orang, saudara mukanya segar, dia langsung minta saudara. Atau dia panggil, itu tangan sakti begini. Oma aja datang. Ya, saudara, tapi kalau dia lihat orang, ya, mukanya, auranya itu penuh kemarahan. Dia langsung saudara menghindar, langsung nangis kadang-kadang. Sekali lagi, apakah kita ini pembawa hadirat Tuhan? Dan saudara adalah orang yang tiap hari dari dalam sini tidak bisa dibohongi. Di kepala isinya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Atau saudara isinya marah, berontak, sakit hati, kecewa, butuh mobil, butuh ini, butuh itu, saudara. It's yours. Saya barusan dapat mobil baru. Saudara ya. Tuhan itu ajaib lah. Dalam hidup saya apapun saya bergumam, Tuhan memberikan. Saudara, dan hari itu saya cuma bergumam begini. Mobil saya udah 5 tahun nih. Ya, biasanya saya selalu peremajaan mobil walaupun always kijang. Saudara ya, tetap kijang, always kijang. Kijang is the best. Saudara, padahal saya gak dibayar sama kijang. Harusnya kijang bayar saya, ini promosi kijang melulu saudara. Saudara ya, tapi saudara, saya biasanya setiap 5 tahun pasti diganti sama Tuhan. Nah, saya cuma ngomong dalam hati wah udah 5 tahun nih. Saudara, dan kemarin saya pelayanan, saudara ke ke Brastagi, saudara, dan ditelepon dari sini. Mobil datang. Ya. Saudara, mobilnya kijang lagi dan warnanya persis sama. Saking warnanya persis sama dengan yang dulu sampai tak terasa ganti, saudara. Sampai saya bilang sama Steve, apa bedanya sama kijang kita yang lama, saya bilang. Dan dia bilang, Bu ini loh dashboardnya baru, ini loh ininya bagus, ininya bagus. Saya ketawa, saya bilang, kenapa ya saya ini enggak perhatian kalau sama mobil. Tapi hati saya ini ya saudara ya, sesungguhnya ya. Lihat apa yang terjadi di Brastagi. Gak bisa berhenti bersyukur. Saya melihat ratusan guru. Saudara, dan ini guru-guru yang hampir patah semangat. Guru-guru yang kecewa. Guru-guru yang mengabdi. Saudara, sudah 30 tahun. Dan tiba-tiba kemarin dijamah, dilawat Tuhan. Mereka nangis, mereka ketemu Tuhan. Saudara, dan sesungguhnya ya, hati ini tuh sangat-sangat bersyukur. Lihat guru-guru sampai sinar kijang baru tak kelihatan sama sekali. Tapi karena di sini nih yang meluap nih selalu bilang, Tuhan, betapa aku bersyukur. Aku ada di tengah-tengah lawatan. Di tengah-tengah kegerakan. Di tengah-tengah kehendak-Mu. Saya berdoa saudara itu terus dan terus. Saya sedikit di Brastagi saya cuma sedikit saudara ya kecewa. Saudara, karena saya sedikit ditolak. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Tapi ini membuat saudara harus tambah bersukacita. Tambah wajahnya bersyukur.
Begitu saya sampai di sana, terus dibilangin, ini mamanya Joshua. Saudara itu spontan. Mungkin ada 10 atau 20 guru-guru spontan ngomongnya begini, saudara. Loh, kok bukan Joshua-nya yang datang? Aduh, saudara, sedikit tertolak saya. Terus saya nanya, saudara saya ini nanya, ini guru-guru kan mayoritas perempuan dan tante-tante ya. Saudara ya, semua ada tante. Saudara saya nanya, Bu, kenapa sih Bu kangen sama Joshua? Aduh Bu, katanya ya, lihat wajahnya, gantengnya aja seger, katanya. Lihat saya gak seger, sesama tante, saudara ya. Saudara dia bilang, lihat gantengnya, lihat wajahnya seger. Terus dia bilang begini, ditunjukin loh saudara sama dia. Saya diem-diem potret ada di HP saya loh Bu, katanya. Terus dia bilang gini, kalau saya capek ya, saya buka lihat dia, ih seger. Katanya begitu saudara. Ini pelayanan baru. Jadilah hidupmu ganteng, sehat, ya. Dan menyegarkan orang. Ternyata ada pelayanan baru yang saya baru tahu. Karunia baru. Ya, yang perempuan cantiklah, ya, segarlah. Sehingga semua yang pria diam-diam nyimpen fotomu. Segar. Tapi nanti dimarahin suami-suami. Saya nggak tahu. Saudara ini bayangin. Sampai saya ketawa, saya bilang gini. Saya nggak tahu Bu, katanya ya. Tapi benar-benar deh katanya. Pada waktu itu saya tuh cuma ditepuk pundaknya loh. Saya pulih katanya saudara. Jadi ini ada ibu saudara sedang luka banget sama muridnya. Dia merasa ditolak sama muridnya ngelawan. Muridnya saudara ya tidak menghargai dia. Nah Joshua itu cuma lewat terus tepuk pundaknya. Pulih. Saudara, saya cuma mau bilang begini, kau mungkin melakukan sangat sedikit. Kalau engkau bawa hadirat Tuhan, kau memulihkan, kau menyegarkan. Engkau membawa saudara kasih, kekuatan, aliran. Tapi ada orang saudara yang setiap kali lihat wajahnya orang, jangan-jangan mukanya nyebelin banget. Mukanya bawa enek. Lihat mukanya ya dari hati sukacita jadi marah. Nah ini kamu bawa hadirat siapa? Ya saya tertolaknya cuma itu sih. Tuh ibu-ibu semua ngomong begitu. Pak lain kali mamanya juga mau sih tapi Joshua-nya dibawa ya. Katanya begitu saudara. Ya makanya yang muda jangan tidak mengurus badan. Jangan tidak mengurus muka. Karena ternyata kegantengan itu karunia. Ya, dan itu menyembuhkan ya, dan itu menyehatkan ya. Jadi sekali lagi Christian, Randy, Israel, siapapun jadikan dirimu lebih ganteng lagi dari sekarang. Supaya engkau mempunyai karunia, saudara, menyegarkan ya. Oke, saudara tapi ini membawa hadirat. Yang penting bukan soal gantengnya, soal membawa hadirat. Amin. Ya, sekali lagi saudara. Biar hidupmu membawa hadirat. Dimulai dari apa? Hitung terus. Hitung kebaikan Tuhan. Hitung saudara anugerah dalam hidupmu. Sampai di dalam ini selalu berkata I love you so much. 1000 triliun aku naikkan. 1 juta cinta hanya bagimu. Karena tidak ada yang lain selain thank you Lord. Thank you. Saya berdoa ada luapan. Saudara dan kemudian saudara ayatnya Yeskiel 10 ayat yang ke-11. Nah itu dulu kelewatan. Saudara ya yang ke-11 aja langsung. Oke 3, 2, 1. Yang bawah ya, yang bawah ya. 3, 2, 1. Mereka tidak perlu membelok. Ayo baca sama-sama. Yuk, belum keluar, oke belum keluar. Sip, geser. Yang apinya nggak usah dulu. Oke, sip, geser aja supaya jangan kelamaan. Oke, ya, sip. 3, 2, 1.
Mereka tidak perlu membelok bila mengubah arah, melainkan dapat langsung menuju ke arah manapun keempat wajah mereka itu menghadap. Saudara, kita tahu ada 4 wajah, saudara. Ada 4 wajah. Saudara, ada mahkota atau saudara ya wajah manusia. Ada wajah lembu, ada wajah singa, dan ada wajah Raja Wali. Saudara, dan mereka ini saudara punya yang namanya cawan unity yang ajaib. Beberapa hari yang lalu saya mimpi. Dan di mimpi itu dibilang begini. Nak, fokuskan dirimu untuk jadi generasi terdahsyat. Fokuskan. Karena untuk itulah kamu lahir. Untuk itulah kamu ada. Dan itu ditunggu oleh semua rasul. Oleh semua pendahulu kita. Bahwa ada satu generasi. Generasi terdahsyat. Yang akan menjadi eksekutor. Penggenap dari semuanya. Saudara, dan dia berkata. Ada 4 cawan. Yang kalian masih kurang. Dia bilang cawan yang lain lumayanlah. Ya, saudara, dan di mimpi itu dikatakan gini, cawan penyembahan lumayanlah, Mahanaim ini lumayan. Ya, nilainya kalau sudah tanya berapa, 7,5, lumayan kita cawan penyembahan. Saudara, ada cawan kerja dan ternyata kita lumayan cawan kerjanya. Saudara, nilainya juga bagus, 7,5. Saudara, ada cawan memberi. Jadi kita ini rupanya suka banget memberi, saudara. Setiap orang, cawan itu gak bisa diisi sama saya, enggak. Diisi sama kita semuanya. Saudara, dan cawan memberi kita itu tinggi, saudara. 8,5. Saudara ya, jadi saya bersyukur. Saya mau bilang terima kasih saudara semuanya. Itu orang-orang yang suka memberi. Saudara, cawan memberi itu lumayan. Tapi dia bilang begini, ada 4 cawan yang masih kurang. Dan itu masih sedikit. Saudara, dan yang cawan yang pertama adalah cawan pengorbanan. Dia bilang Mahanaim di awal sangat suka berkorban. Tapi makin hari kamu makin nyaman. Sehingga kalian mulai ogah berkorban. Dia bilang cawan pengorbanan harus diisi lagi. Saudara, dan yang kedua cawan yang kurang. Saudara, dibilang adalah cawan unity. Saudara, dibilang cawan unity, kalian sangat minim. Kalian ini semua jago single fighter. Tahu single fighter? Jago sendiri-sendiri. Tapi pada waktu unity, di antara sesama jagoan, ya, saudara, di Mahanaim aja ada ribuan jagoan karena semua saudara jagoan. Tapi ya saudara, ini jagoan 4 aja misalnya. Bu Iren, Kak Steve, Bu Nita, Joshua, itu aja susah kata Tuhan. Ya, 4 jagoan aja ya. Nah, nih kita uji coba sedikit ya. Karena mereka berlaku sebagai kerub. Oke ya. Tolong semua maju ke depan. 4 orang ini 4 jagoan. 4 jagoan. Ya. Oke, 4 jagoan. Oke. Selendangnya minta nih kasih selendang. Oke, 4 jagoan. Ya, ini 4 jagoan kita kasih ujian unity. Nanti kan kelihatan semua mau ngatur. Dan ujungnya kita nggak tahu jadinya bagaimana. Ya. Saudara, ini ujian daripada selendang apa saja. Oke, tolong digelar di bawah. Saudara, mereka harus tetap tinggal dalam perjanjian. Tolong taruh di situ. Sebelah sana aja ya, sebelah sana. Oke. Bagaimana saudara, naiklah 4-4-nya di dalam perjanjian. Ini cuma ujian unity. Sekarang ya, bagaimana kalian berjalan ke sana ya dengan membalik selendangnya. Jadi jalannya sembari membalik selendang dan tidak ada yang boleh keluar dari perjanjian. Nah, kan kita lihat 4 jagoan. Kalau 1 jagoan akan cepat, saudara.
Kalau 4 jagoan akan susah. Saudara ya. Oke, sampai sana lumayan. Akhirnya mereka semua mengalah kepada ayah yang paling tua. Nah, inilah unity. Untuk saudara tetap, Ibu Nita sudah keluar dari... Nggak bisa harus sampai situ perintahnya. Sekali lagi itu tadi tidak tepat. Ya. Nah, ini unity. Saudara untuk tetap tinggal dalam perjanjian, saudara harus unity. Dibalik lagi, harus terus membalik. Nih gimana sih? Ini 4 jagoan kok susah. Lepas dulu. Oke, diulang ya, oke. Saudara, ini kelihatannya main, tapi ini saya berharap saudara ngerti. Tuh kan, semua punya ide dan cara masing-masing. Ada yang caranya Bu Iren bilang gini, jangan begitu, gendong aja. Siapa yang mau gendong? Ya, saudara, ini kelihatannya main. Tapi satu ini pelajaran, kita tidak boleh keluar dari perjanjian. Apapun akibatnya dan apapun caranya harus tetap ada dalam perjanjian. Tapi kita harus terus bergerak. Nah, ini semua mengatur. Sekarang pakai cara Joshua. Tadi pakai cara ayah. Sekarang pakai cara Joshua. Ya. Oke. Kenapa perjanjian harus dibalik? Karena perjanjian harus terus dipakai buat dasar. Oke. Akhirnya pakai cara Joshua. Oke, bisa kan? Ya, nggak bisa kalau mau unity, ya bisa, ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Akhirnya mereka hampir menyelesaikan sampai di ujung. Hampir jangan keluar. Ibu Iren kakinya sudah keluar sedikit dari perjanjian. Ya, ingat hidup ini jangan keluar dari perjanjian dan saling unity. Ya, oke, sampailah mereka. Oke, sampailah mereka. Saudara, sekali lagi, kita ini nggak bisa sendiri. Kita harus saling memegang, kita harus saling memeluk, kita harus saling bersentuhan. Dan kita harus tetap apapun ada di atas perjanjian. Amin. Saudara, dan setiap orang pasti punya cara. Kalau saudara dengarkan tadi, saudara di depan semua empat-empatnya pemimpin. Empat-empatnya punya cara, saudara. Tapi pertama, ini tadi cuma contoh. Pertama, mereka mengikuti cara ayah yang tertua. Tapi kemudian yang tua semuanya hineni. Mengikuti cara yang termuda. Dan kemudian sampai. Saudara, dan ternyata cara yang termuda memang paling praktis daripada cara gendong-gendongan. Saudara, jadi kadang-kadang kita yang tua, mari dengarkan suara anak kita. Mari dengarkan suara saudara, yang di bawah kita. Tetapi kita, saudara, yang tua, terus ajarkan. Terus saudara wariskan. Terus supaya kejatuhan kita tidak perlu dilewati oleh anak-anak kita. Saudara, supaya kegagalan kita tidak pernah harus, saudara, menjadi kegagalan anak-anak kita. Saya selalu ceritakan setiap kegagalan saya. Dan mungkin beberapa saudara bosan. Tapi saya mau berkata jangan pernah remehkan. Supaya saudara tidak perlu mengulang. Amin. Saudara tidak perlu gagal. Saudara tidak perlu, saudara, mengalami apapun yang bukan, saudara, dari rencana Tuhan. Saudara, dan sekali lagi hari-hari ini cawan unity. Kalau saudara bisa yang berkorban, mari lakukan. Kalau saudara bisa ngalah demi orang lain senang, mari lakukan. Kalau saudara bisa menggendong saudaramu. Nah, banyak orang berkata begini, Bu, cawan unity itu apa? Itu di mimpi itu simple, saudara. Dia bilang gini,
Kalau ada saudaramu yang kau butuh jemput hanya untuk datang kebaktian. Kamu jemput aja. Itu cawan unity. Kalau ada saudaramu nih, ya, yang tiba-tiba sakit. Dan kamu kirimin makanan. Tiap hari kamu telepon dan bilang sudah sehat. Itu cawan unity. Dan Tuhan bilang, Mahanaim, please. Kalian terlalu kuat sendiri. Kalian terlalu banyak bintang. Terlalu banyak single fighter. Tapi untuk menyelesaikan semuanya harus ada cawan unity yang diisi. Mari menembel, mari melayani saudaramu yang lain. Ingat prinsip ini, cawan unity. Itu kita kurang sekali. Dan saudara, di mimpi itu Tuhan bilang kalau semua cawan ini enggak meluap keluar. Generasi terdahsyat tidak lahir. Jadi mari buat itu meluap. Buat itu meluap. Saudara, dan kemudian ada 2 cawan lagi yang kita kurang. Ya, cawan pengorbanan saya nggak usah terangkan, saudara tahulah. Tapi seringkali kita ini nggak mau korban apa? Hati, emosi. Kita nggak mau. Kita kalau korban maunya korban yang kelihatan, itu bukan korban, itu show namanya. Ya kalau misalnya nih ya, misal nih saudara harus yang paling menderita kelihatannya dan ditonton orang. Nah itu lumayan lah, heroik. Karena Mahanaim itu heroik semua. Tetapi cawan pengorbanan yang asli adalah yang di dalam. Yang gak kelihatan. Seberapa engkau mau berkorban yang orang lain gak pernah lihat. Tapi ada 2 cawan lagi. Saudara, yang satu adalah cawan pengabdian. Dan ini saudara, Tuhan ngomong lucu. Tuhan ngomong begini. Kalau kalian mengabdi sama kamu, sama saya. Ya Tuhan bilang begitu. Kalau kalian mengabdi sama Bui, ini tuh bukan pengabdian. Itu kalian suka, adore. Kalian mendapat fasilitas. Tapi maukah engkau mengabdi seperti Ruth mengabdi pada Naomi. Perempuan tua. Menyebalkan. Kepahitan. Maukah engkau? Dibilang di Mahanaim semua mau mengabdi pada pemimpin besar. Tapi enggak ada yang mau mengabdi kepada CS misalnya. Mau enggak kau perhatikan, nolong, bantuin. Saudara, pengabdian itu pada waktu engkau memilih tinggal di desa yang paling kecil. Dan merubah desa itu penuh kemuliaan Tuhan. Saudara sedang mengabdi kepada apa? Visi Tuhan. Untuk tiap pelosok, tiap suku diselamatkan. Saudara, dan Tuhan bilang mengabdi itu waktu engkau pergi. Ya. Dan engkau memenangkan begitu banyak orang. Ya. Dan kau memuridkan mereka, menggendong mereka, menopang. Saudara, itu pengabdian. Dan kita kurang. Terakhir, saya baru dengar hari itu. Di mimpi itu saudara, Tuhan ngomong begini. Cawan sayap. Terus saya bilang, saya baru dengar Tuhan. Cawan sayap. Terus Tuhan bilang, ya itu istilah aja kata Tuhan. Saya tanya, apa ini cawan sayap? Saudara, dan Tuhan ngomong dengan istilah yang lucu pakai bahasa Jawa. Kalau ada kebakaran, denger nih. Ada kebakaran di Jakarta atau dekat rumahmu. Ojo melayu kata Tuhan. Tapi ke sana padamkan dalam nama Yesus. Biar orang lihat ada kuasa keajaiban. Air cuma sedikit. Tetapi itu padam. Itu cawan sayap. Tuhan bilang kalau dengar puting beliung jangan sembunyi. Keluar. Tuhan bilang lihat tuh puting beliung dan bilang stop. Berhenti. Itu cawan saya. Kalau dengar ada yang kritis,
Jangan gak peduli, langsung datangi, bangkitkan. Tuhan bilang kalau ada yang mati belum waktunya, bangkitkan. Tuhan bilang adapun gak bangkit gak apa-apa. Kamu sedang mengisi cawan sayap. Sampai nanti satu titik. Cawan itu penuh. Tiba-tiba engkau akan membangkitkan orang mati. Engkau akan melakukan segala macam mujizat. Tuhan bilang cawan sayap. Dia bilang seperti Raja Wali. Saya diterangkan malam itu Tuhan bilang gini, Raja Wali kecil itu dipaksa untuk mengepakkan sayapnya. Caranya dengan cara itu sarang. Diambil semua yang empuk. Sehingga durinya banyak. Saudara akibatnya kalau dia duduk tidak bisa, dia mesti ngepakin sayap, terbang dikit. Capek, jatuh, ketusuk lagi, ngasap lagi. Saudara itu untuk melatih otot. Dan Tuhan bilang setelah itu berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu. Maka Raja Wali kecil itu akan diangkat sama papa mamanya ke atas. Dan dari atas diapain saudara? Jatuhin. Terbang gak hari itu dia? Belum. Dia akan dari atas, wah, 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 papa gila. Mungkin gitu ya kalau bisa ngomong ya. Saudara mungkin kalau bisa ngomong bilang ini, mama jahat. Saudara ada orang yang kalau dijatuhin sama saya bilang gini, sudah waktunya dewasa. Saudara ya. Saudara gak percaya aja itu. Padahal begitu saudara lewati masa itu kepakan sayapmu. Kepakan sayapmu. Saudara beda banget reaksi. Dan reaksi menentukan hasil. Sekali lagi dengarkan saya. Perbedaan reaksi menentukan hasil. Bisa mengerti? Saudara ada beberapa orang yang setiap kali saya lempar ke pedalaman. Atau saya taruh dan tanam di pedalaman. Mereka bilang apa? Saya dibuang-buiin. Tapi hari itu ada Mbak Susan dan Mas Nur. Waktu saya taruh di Enar Rotali dia bilang apa? Bu, itu adalah cara terajaib untuk menjadikan saya bintang. Dia bilang Mahanaim terlalu banyak bintang. Sinar saya terlalu kecil. Di Mahanaim saya gak akan pernah kelihatan. Tapi waktu saya ditaruh di Enar Rotali. Saya bersinar, saya menjadi besar. Saudara dia selalu bilang begini, Bu jangan kasih saya uang. Saya tanya kenapa? Supaya saya melatih kepak saya. Saudara dan setiap kali dia melatih kepaknya bangun jam 4 pagi. Datengin bupati, ngobrol saudara sama gubernur. Saudara menabur dengan cara bikinin gorengan, kirim nasi kuning ke gubernur. Saudara dia mengepakkan sayapnya. Dia gak pahit. Tapi ada yang reaksinya panik, marah, pahit, merasa dibuang. Hasilnya beda. Hari ini Mbak Susan dan Mas Nur menjadi salah satu kebanggaan kita menguasai seluruh Enar Rotali. Saudara dia dipanggil Pak Guru, dipanggil saudara Pak Dokter, dipanggil Pak Pendeta, dipanggil Ibu Rasul, Ibu Nabi, komplit semuanya. Dia menjadi Ibu Iin lebih besar menurut saya. Why? Rumahnya aja lebih besar. Bayangin rumah saya 200 meter persegi, rumah mereka 3000 meter persegi. Saudara mereka punya dari TK sampai saudara. Saudara ya sampai SD dan sekarang sedang berdoa buat SMP. Saudara kemarin mereka dipanggil untuk nari. Saudara dan dia berubah mendadak menjadi bunike. Mulai dari bikin properti. Sampai ngajar nari, sampai ikut nari, sampai mengomandoin, dan sampai saudara ya, saudara seluruh saudara dari bupati dan semuanya memberikan penghargaan mereka dilawat Tuhan lewat tarian. Sekali lagi reaksi.
Ada hari-hari mereka menangis ya. Ada hari-hari waktu itu mereka tidak mendapatkan uang untuk bahkan makan pun susah. Tapi mereka mengepakkan sayap. Saudara, dan hari ini ada orang-orang lain yang sibuk berkata, saya dibuang oleh Mahanaim. Saya dilepaskan oleh Bu Iin. Dan dia menjadi stres, keluar dan jadi hater. Reaksi. Reaksi. Saudara, saya berdoa. Saudara tentukan hasil. Tentukan hasil dengan apa saudara? Reaksi. Sekali lagi. Saudara menentukan hasil dengan apa? Reaksi. Nah. Dan hari ini saya berkata, penuhi cawan saya. Penuhi cawan saya. Pada saat cawanmu itu kuat. Tiba-tiba burung itu tidak. Saudara, kalau saudara tahu, bayangin ya, itu gambarnya seringkali saudara pasti pernah lihat. Sudah hampir jatuh dekat tanah, tinggal 1 meter. Tiba-tiba papa Raja Wali atau mama Raja Wali datang gendong. Ceret, naikin lagi. Anaknya lega. Tapi kira-kira di atas disayang-sayang atau diapain? Jatuhin lagi. Reaksi. Saya pernah, saudara, ngecek. Apakah ada yang hancur? Ternyata ada. Saudara, dan kenapa hancur? Karena anak itu tidak pernah mau mengepakkan sayap pada waktu dia ditusuk. Saudara, sehingga pada waktu dijatuhkan ternyata enggak ada kekuatan sama sekali. Begitu angin menerpa, dia coba membuka sayapnya. Sayapnya bahkan patah. Kena apa? Angin. Hari ini, apakah saudara mau mengepakkan sayap setiap kali engkau tertusuk? Kau bisa tertusuk kemiskinan. Kau bisa tertusuk perkataan. Kau bisa tertusuk keadaan. Apakah saudara memilih mengepakkan sayap? Dimaki, jawab, aku memberkati, I love you so much. Kepakin sayap. Masalah datang, saudara tenang dan berkata, I love you Lord. Nyanyi, kepakkan sayap. Saudara mungkin difitnah. Saudara bilang, Tuhan Yesus pembelaku, kepakkan sayap. Maka pada waktu saudara dibawa naik terus dijatuhin, jet. Saudara kepakkan sayapmu. Angin menopang saudara, jeret naik. Angin tidak mematahkan sayapmu. Pilihan saudara untuk saudara. Kepakkan sayap. Saudara semua pernah mengalami kegagalan. Semua pernah mengalami kejatuhan, hardikan. Semua pernah mengalami proses-proses yang menyakitkan. Saudara, saya pernah, saudara sehari cuma bisa makan 1 kantong Indomie. Saudara, dan harus saya makan, saudara ya. Saudara cukup untuk 1 hari. Saudara, saya pernah sampai untuk beliin anak saya waktu itu Stephen, Joshua belum ada. Pengen sate aja gak bisa. Saudara, saya pernah sampai untuk bayar listrik hari itu, saya masih ingat 34.000 gak ada. Tapi sekali lagi reaksi. Saudara, kalau sudah bilang, Bu, saya diusir berkali-kali sama hamba Tuhan. Saudara, saya sudah datang ke kebaktian dimaki-maki, diusir. Saudara, kalau berkata, Bu, saya gak pernah direndahkan. Ibu gak pernah direndahkan. Saudara, saya ini udah capek, kenyang direndahkan. Sampai gak ada rasanya, saudara. Jadi setiap kali direndahkan saya cuma bilang ini, thank you Tuhan, thank you. Sekali lagi engkau tinggikan aku. Kalau saudara berkata, Bu, saya ini kecil. Dan Tuhan belum angkat naik. Saudara, saya 1 tahun. Saudara, kerjaan saya apa? Ngelap angklung 1 tahun. Itulah pelayanan saya di Belanda. 1 tahun.
Saya cuma mau berkata peningkatan anugerah. Semua tergantung reaksimu. Tergantung seberapa sayapmu. Seberapa saudara. Itu sangat kuat. Oke, mari kita teruskan. Saudara, dan yang terakhir. Ya. Saya berdoa saudara. Saya minta 4 wajah. Karena hari-hari ini saudara harus benar-benar berlaku sebagai 4 wajah. Saudara, 4 Injil, 4 wajah. Saudara, mari kita baca sama-sama Yeskiel 10 ayat 14. 3, 2, 1. Setiap kerub itu mempunyai 4 wajah yang berlainan. Wajah yang pertama ialah wajah lembu. Wajah yang kedua adalah wajah manusia. Yang ketiga adalah wajah singa. Dan yang keempat adalah wajah Raja Wali. Saudara, Tuhan bilang di hari-hari ini dan pasukan terdahsyat, setiap saudara harus punya 4 wajah ini dalam hidupmu. Saudara, apapun ya keputusan saudara. Apapun saudara yang kau mau buat. Apapun pertimbanganmu. Ingat, lihat dari sudut 4 ini. Inilah pesan Tuhan. Dia bilang, kalianlah kerub-kerubku. Kalianlah akan berjalan membawa hadiratku. Kalian membawa keputusan kemuliaanku. Kalian membawa keajaiban dan lawatan. Dan Tuhan bilang, mulai didik hidupmu. Saudara, apapun yang terjadi, 4 ini harus menjadi pertimbangan saudara. Jadi misalnya begini. Saudara, kita tahu ya, singa adalah otoritas, kuasa dan mengaum. Saudara, kemudian saudara manusia, ini hikmat. Saudara, ini attitude, karakter. Saudara, kemudian kita tahu yang ketiga, lembu adalah hineni, hamba dan pengorbanan. Saudara, dan yang keempat, Raja Wali adalah keilahian, supranatural dan keajaiban. Saudara, anggaplah contoh. Saudara, misalnya pada waktu saudara mengalami nih, ada yang sakit. Tiba-tiba saudara sakit atau anakmu sakit atau apapun sakit. Saudara harus langsung mikir begini. Hikmat manusia, ini sakit apa? Jangan lihat gejalanya. Gejalanya panas, semua ya panas. Tapi ini apa? Itu manusia. Kemudian saudara mulai berkata, mengaum. Pakailah otoritas Tuhan untuk mengusir setan. Roh sakit penyakit keluar. Roh saudara ya mungkin, saudara ya. Saudara bahkan kalau saudara mau tahu, kalau saudara itu pernah linu-linu badan, itu belum tentu saudara. Belum tentu itu penyakit. Saudara, hari itu saya pergi ke satu tempat. Tiba-tiba gak ada apa-apa. Badan saya itu linu-linu cekot-cekot istilahnya. Orang Jawa tuh enak banget namanya, cekot-cekot. Saudara ya, itu seperti orang mau flu atau habis lari. Dan saya gak habis ngapa-ngapain. Saya bilang, ini kenapa badan saya ya? Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang begini. Di Alkitab ada yang namanya roh penyiksa. Saya langsung bilang, kurang ajar ini. Saya mulai berkata, dalam nama Yesus. Saya pergi masuk ke hotel, saya urapi semuanya. Saya ambil tumen, saya mandi tumen. Dan saya bilang gini, saya tidak tahu celahnya apa. Mungkin saya ngomel, mungkin saya marah. Tapi saya berkata, dalam nama Yesus saya kebaskan semua. Saya kebaskan cekot-cekot ya istilahnya ya. Habis susah bahasanya. Saya kebaskan sakit, saya habisi roh penyiksa. Saudara, habis mandi totally hilang. Totally hilang. Saudara, sering kali ada banyak orang tidak gunakan 4 wajah ini. Saudara, tapi saudara juga bisa gunakan yang satu lagi, lembu. Pada waktu badanmu cekot-cekot, saudara bilang gini, thank you Lord. Saat kayak begini loh, saya memilih menyembah. Saudara, pada waktu saya jatuh, saudara di Samarinda, saya tahu ada yang retak. Karena saya tahu rasanya. Saudara, saya bisa bedakan antara keselio, saudara retak, saudara atau saudara ya, misalnya saudara pegel, saya bisa bedakan. Karena saya sudah ngalamin semuanya. Dan saya tahu hari itu retak saudara. Karena itu sakitnya saudara ya, nafas saja sakit saudara, ngomong aja sakit. Dan saya tahu itu retak.
Saudara, dan pilihan, saudara bisa bilang gini, udah ya selesai, saya sakit banget. Tolong ya, hari itu saya lagi ada sama Bu Nita, betul ya Bu Nita? Mana Bu Nita? Ya, saya bisa aja bilang gini, Bu Nita gantiin khotbah ya. Saya itu saudara, buat berdiri aja, itu seluruh badan keluar keringat saudara. Makanya saya tahu pada waktu Bu Nike saudara ya, saudara patah, itu lebih lagi saudara. Tapi buat saya selalu bangga dengan orang-orang yang patah saudara. Benar-benar patah. Doling diselesaikan. Semua perang diselesaikan. Bahkan tetap kebaktian. Tapi ada yang pilek, gak kebaktian. Dan gak malu gitu loh saudara ya. Ada yang pusing gak kebaktian. Saudara ada yang pegel gak kebaktian. Sedangkan yang patah. Saudara, dan dari itu saya berkhotbah karena saya bilang begini, inilah kesempatan. Di saat yang paling sakit. Besoknya saya itu mesti pelayanan di tempatnya Lydia dan Leo. Saudara, mereka itu lantai 4. Dan saudara itu enggak ada lift. Jadi harus naik tangga. Itu setiap kali naik saudara ya. Satu langkah saya tuh menghela nafas dan nahan sakitnya itu gak kira-kira saudara. Tiap kali naik. Tapi sekali lagi saudara, hari itu saya memilih bersyukur. Saya memilih nyanyi. Saya memilih berteriak, Tuhan thank you. Udah lama banget aku gak nyanyi dalam kesakitan. Saya bilang Tuhan, hari itu saya umur 3 tahun. Dan saya bisa nyanyi dalam kesakitan. Walaupun lagunya simpel banget, Bapak terima kasih. Dia bilang hari ini Tuhan dalam kesakitan sekali lagi. Aku bisa nyembah, aku bisa nyanyi. Aku bisa benar-benar naikkan rasa syukur. I love you. Saudara, biar itu adalah sisi lembu. Tapi saat itu beberapa orang tanya sama saya, Bu, Ibu mau ke dokter atau mau gimana? Saya bilang enggak, saya pilih pakai keajaiban. Pertama saya coba minum obat tapi enggak ada yang mempan saudara. Obat apapun enggak ada yang mempan. Akhirnya saya bilang percumalah minum obat enggak ada yang mempan. Saudara, dan hari-hari itu saya tuh tidur pakai es saudara. Karena kalau diem aja enggak dikasih es, sakitnya enggak tahan saudara. Jadi saya tidur itu pakai es. Kiri, kanan, depan, belakang, saudara. Saudara, tapi sekali lagi saya berkata, Tuhan, saya bertekad mau lihat kesembuhan. Dan Tuhan baik, 2 minggu sembuh total, saudara. Sekali lagi, dalam apapun pakai 4 ini. Tapi saudara, itu tidak cuma soal kesembuhan. Saudara, beberapa kali saya menghadapi, saudara. Pada waktu retret, saudara buat semuanya. Satu, saya pakai wajah manusia. Kita tahu kita mau bikin retret. Dan kita tahu suara tidak boleh kemana-mana mengganggu. Karena itu kita tutup. Ini wajah manusia. Yang kedua saudara, kita pakai otoritas. Saudara, kita berkata tidak ada yang merasa terganggu, tidak ada sakit penyakit, tidak ada satupun yang kena COVID. Kami usir semuanya. Ini otoritas singa. Tapi yang ketiga hari itu kami semua korban. Saudara, kita layani, kita doakan. Semua tidak ada yang tidak tidur. Saudara menjaga anak-anak. Saudara semua korban dari yang paling kecil sampai paling besar. Saudara, bagian kesehatan, bagian masak, bagian apapun. Sekali lagi itu pilihan. Tapi seringkali di tengah kita pesta seperti itu, ada yang memilih tidur dengan nyenyak, saudara. Nih ngomong sendiri aja ya, guru-guru tuh yang bagian asyir, orangnya cuma itu-itu aja. Saudara, yang bagian asyir itu harus tidur di sekolah. Dan harus saudara ya, melayani tamu mulai dari jam 2 pagi. Dan dia harus melayani sampai tamu selesai.
Saudara, maka selama 7 hari 7 malam mereka hampir nggak tidur. Mereka jaga, mereka doa, mereka di sini, mereka melayani kebutuhan. Dan saya mau bilang ya, di antara guru-guru ya cuma 10% yang daftar jadi asyir. Yang lain kemana? Memilih tidur di rumah. Memilih tidak bersentuhan. Saudara, dengan yang namanya lembu atau korban. Saudara, dan itu pilihan. Saudara bisa memilih dan berkata, saya mau. Atau saudara berkata, saya pilih yang paling enak. Saya pilih yang mana yang saudara pilih? Tapi terakhir kita juga pakai keajaiban. Saudara, tidak gampang hari itu, kami tidak ada uang sama sekali. Sama sekali. Saudara, hari itu untuk tiket aja butuh 1 M. Untuk tiket aja. Saudara, dan saya butuh orang yang sepakat sama saya. Dan jujur buat saya Bu Nika sama Randy itu orang yang sepakat sama saya. Yang lain itu lebih banyak pakai pertimbangan ini, ono, itu gitu saudara ya. Tapi saya selalu bilang ini, Nika kita sepakat ya. Kita cari tiket. Pokoknya ada uang kita beli tiket, gak ada uang pakai kredit kamu tumpangin tangan sampai masuk lagi. Saudara, dan kita itu mulai start. Saudara butuh 1 M, kita cari tiket itu dengan 50 juta ya Nika ya. Cuma 50 juta saudara. Sampai semua tercover dan itu cuma tinggal 3 hari. Dalam 3 hari 1 M masuk untuk cover semua tiket pulang dan pergi. Keajaiban terjadi. Saudara bilang dari siapa enggak tahu. Karena itu modelnya begini saudara. Tiap habis. Tiap di situ bilang habis limitnya, uang masuk. Tiap habis uang masuk. Dan kita nggak tahu dari mana. Ya, saya tahu salah satunya dari Pak Har. Tiba-tiba saudara transfer. Saudara, saya tahu dari kalian beberapa tiba-tiba transfer. Saudara, itu benar-benar per second. Karena setiap kali kita harus pencet tiket, kalau enggak hilang tiketnya. Kalau enggak tiketnya berubah jadi mahal. Saudara, itu selalu uang masuk jelek. Saya berdoa kita semua ngerti. Di depan apapun juga. Saudara, itu perusahaan, itu soal sekolah, itu soal pendidikan, itu soal pelayanan. Pakai 4 ini. Maka saudara akan terlatih menjadi kerup Tuhan. Yang menjadi pasukan terdahsyat. Amin. Itu harus ada dalam pujianmu. Itu harus ada dalam tarianmu. Itu harus ada dalam keluargamu. Itu harus ada saudara dalam setiap tarikan nafasmu. 4 ini. Dan saudara akan lihat cahaya kemuliaan. Terakhir Yeskiel 10 ayat 18. Ini terakhir kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu cahaya kemilau yang menandakan kehadiran Tuhan meninggalkan pintu masuk rumah Tuhan dan pindah ke atas kerup-kerup itu. Bisa lihat? Pindahnya kemana? Siapa kerupnya? Saudara, Tuhan bilang gini, nak, aku siap bergerak ke seluruh Indonesia. Tiba-tiba dia datang di atas kepala Bu Iren. Dan dia berkata, Ibu Iren, mari kita pergi. Kamu mau mana? Ke Bali? Dan kita buat Bali semua menjadi bait Allah. Rumah kekudusan, kota kemenangan. Saudara, dia berkata, Stefanus mari. Dia ada di kepala Pak Stefanus. Dan dia berkata, mari let's go. Mau kemana? Karena aku, loh bayangin saudara. Dia kemuliaan Tuhan yang disebut kehadiran Tuhan. Betul? Ada di atas kepala saudara. Tuhan bilang, ayo nak kemana? Tentukan saja. Aku menyertaimu. Aku bergerak bersamamu. Dia mungkin berkata, ayo Seroy, tentukan kemana. Dia berkata untuk anak-anak rock, ayo tentukan saja kemana. Dan aku akan bergerak bersamamu. Saya berdoa hari ini, siapkan dirimu untuk menjadi kerup yang ajaib. Amin. Saudara, hari ini ada 2 yang kita mau buat.
Yang pertama perjanjian T. Saya minta Joshua memimpin pengurapan dan perjamuan kudus dengan perjanjian T. Saudara seperti tadi. Untuk rumah, untuk semuanya. Saudara kita akan nanti sembah dulu dan nanti Joshua yang pimpin. Sampai kita membuat perjanjian T. Hari ini mari buat perjanjian T. Pada waktu saudara melakukan ingat keluarga dan semuanya. Saudara yang kedua kita akan mau masuk menjadi pembawa kemuliaan Tuhan. Dan saya minta Pak Stefanus, saudara lambangnya adalah matahari. Tadi saudara dapat kue matahari. Saudara mari inilah perjanjian atau inilah doa kita, syafaat kita. Sebuah permintaan permohonan supaya kita dijadikan kerup yang bisa membawa kemuliaan Tuhan. Saudara dan lambangnya kita akan mengangkat matahari. Mari.